Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angwani Ilsen Agnesi dengan NIM 22110202021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rosyidi dengan NIM 221102020019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingkah hukum bagi kita. Pengantar Hukum Indonesia oleh dosen pengampu Helmi Zakri Mardiansyah, SH.MH. Seberapa pentingkah hukum bagi kita? Sebelum membahas seberapa pentingkah hukum bagi kita, alangkah baiknya jika kita mengenal apa itu hukum terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum. Sampai sekarang pun banyak para sarjana hukum atau pakar hukum yang masih belum bisa mendeskripsikan apa itu hukum secara utuh. Adapun sebabnya mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, ialah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Seperti kata seorang bekas guru besar Universiteit van Indonesia, Dr. W.L.G. Lemaire, dalam bukunya Het Recht in Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mengutip pendapat dari Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dan saya juga mengutip dari S.M. Amin SH. Beliau adalah seorang sarjana hukum Indonesia. Dalam buku beliau yang berjudul Bertamasya ke Alam Hukum, hukum dirumuskan sebagai berikut: kumpulan-kumpulan peraturan atau aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Yang kedua adalah tujuan hukum. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung atau terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Menurut Prof. M.R.D.R.L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, mengatakan bahwa tujuan hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hubungan menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu. Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Kepentingan perseorangan selalu bertentangan dengan kepentingan golongan-golongan manusia. Pertentangan kepentingan ini dapat menjadi pertikaian, bahkan dapat menjelma menjadi peperangan seandainya hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya. Karena hukum hanya dapat mencapai tujuan jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi.
pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. 3. Kedudukan dan fungsi hukum di Indonesia. Mengutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia oleh Theodora Rahmawati MH dan Dr. Umi Supratiningsih SH MHum. Seperti yang ditetapkan Seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Rektat, Undang-Undang 45 perubahan ketiga, bukan negara kekuasaan Mahtat. Ini berarti bahwa kedaulatan hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum reside yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan hukum di Indonesia itu sangat tinggi. Adapun fungsi hukum yang pertama, yaitu hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa, dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju. Fungsi demikian adalah fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan. Kemudian yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat kritik atau fungsi kritis. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tapi juga mengawasi para penegak pemerintah. Dengan demikian, semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku. Jika demikian halnya, maka ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat dapat diwujudkan dan fungsi kritis hukum dapat berjalan baik. Yang ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. 4. Peran hukum. Menurut J.F. Galastra Van Loon, peran hukum yaitu 1. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. 2. Menyelesaikan pertikaian. 3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. 4. Memelihara dan mempertahankan hal tersebut. 5. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 7. Memenuhi tuntunan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisir fungsi-fungsi di atas. Jadi, hukum harus mampu mewujudkan tentang keadilan, kegunaannya bagi kepentingan sosial dan kepastian hukum yang umum sifatnya. Kembali lagi ke tema awal mengenai seberapa pentingkah hukum bagi kita. Menurut kami, seberapa pentingkah hukum bagi kita sudah terjawab oleh tujuan hukum, fungsi hukum, peran dan kedudukannya. Menurut kami, hukum itu sangat penting. Kenapa? Hukum itu sangat penting karena pertama, hukum itu mampu mencegah atau menghindari perbuatan menghakimi sendiri oleh warga negara, untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara, untuk melindungi pihak-pihak yang lemah dari tindakan kewenangannya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kuat, untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara. Oleh sebab itulah kami menyimpulkan bahwa seberapa pentingkah hukum bagi kita itu semuanya sudah terjawab oleh tujuan hukum itu sendiri dan oleh fungsi, kedudukan, serta peran hukum itu. Hukum itu penting karena hukum mampu memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hukum itu juga penting karena hukum itu bisa memberikan atau menjamin terlaksananya hak-hak asasi warga negara. Jadi tidak ada hak-hak asasi manusia yang dapat dilanggar jika ada hukum. Oleh karena itu kembali lagi kepada asas ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Jadi manusia wajib untuk menaati hukum. Karena hukum sendiri sangat penting dan sebagai warga negara Indonesia bahwa tidak bisa dipungkiri lagi Indonesia juga adalah negara hukum. Oleh karena itu
masyarakat harus bisa menaati hukum dengan baik. Cukup sekian mengenai pembahasan seberapa pentingkah hukum bagi kita. Saya Muhammad Ulfan Rusidi dan rekan saya Angwa Nilsen Agnesi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, berikut beberapa pendapat dari mahasiswa mengenai seberapa pentingkah hukum bagi kita. Oke, langsung saja dengan Kak siapa? Perkenalkan, saya Devita Dinda dari Universitas Jember, bisa dipanggil Devita. Selanjutnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, saya Dina Dwi Febriani, biasa dipanggil Dina dari Universitas Jember juga. Oke, jadi gini Kak, kami ingin bertanya, bagaimanakah pandangan atau pendapat kakak-kakaknya mengenai penegakan hukum saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Devita dulu. Oke, baik. Pandangan saya untuk hukum khususnya di Indonesia itu masih terbilang cukup netral ya. Jadi hukum di Indonesia itu bagi pandangan saya itu tuh nggak baik juga nggak terlalu buruk gitu. Kayak semisal tergantung sama penegak hukumnya. Semisal hukum itu ada di tangan penegak hukum yang kurang bertanggung jawab dan kurang adil, maka citra hukum di pandangan saya, mungkin di pandangan masyarakat itu juga akan buruk. Sedangkan sebaliknya, kalau hukum di tangan penegak hukum yang bisa bertanggung jawab dan adil, itu di pandangan saya juga di pandangan masyarakat itu mungkin juga akan bagus seperti itu. Oke, cukup nggak? Cukup. Kalau menurut Kak Dina sendiri? Kalau menurut saya sendiri itu penegakan hukum di Indonesia itu cukup krisis ya. Karena kan banyak tuh penegakan hukum kayak aparat-aparat hukum yang kadang tuh kurang adil buat mengadili orang-orang yang bersalah gitu kan. Ya. Cukup? Ya, cukup. Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Kemudian dilanjutkan pertanyaan kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Untuk pertanyaan kedua, seberapa pentingkah hukum bagi Anda? Bisa dimulai dari Kak Dina dulu. Menurut saya itu hukum tuh penting banget ya, karena hukum itu kan fungsinya buat melindungi warga Indonesia. Jadinya tuh kayak penting. Penting ya, intinya penting gitu Kak. Iya, penting. Kalau Kemudian dilanjutkan Kak Devita. Baik, kalau menurut saya pribadi juga sangat penting ya tentunya. Itu kalau tidak ada hukum di Indonesia mungkin tidak ada ketertiban di masyarakat seperti itu. baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Hi, I'm fine. How about you? Yeah, I'm good. Okay, can you introduce yourself? Okay, I will introduce myself. My name is Takia Jaiza and I'm from Mataram University in Lombok Island. Okay, I will ask some question in English and my friend in Indonesia. First question, what is your view on law enforcement today? Bagaimanakah pandangan Anda mengenai penegakan hukum saat ini? Oke, saya jawab dalam bahasa Indonesia ya. Okay. Menurut saya ini terkait hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat dari teori atau konsep hukum yang ada di Indonesia, kita sudah dapat mengapresiasi karena konsep hukum di Indonesia ini menurut saya salah satu konsep hukum yang lengkap dalam artian kita melihat strukturnya itu sudah memenuhi suatu syarat sebagai hukum. Selain itu kita juga tahu bahwa Indonesia menggunakan sistem common law, tapi Indonesia itu tidak hanya menggunakan sistem common law, tapi juga beberapa waktu akan mengadopsi sistem-sistem lainnya. Dari sistemnya kita bisa melihat itu sudah cukup baik. Namun kembali lagi secara fakta kita bisa melihat sudah bukan rahasia lagi bahwa penerapan hukum di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Seperti contohnya kita melihat banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam peradilan. Contohnya terdapat nepotisme atau terjadi penyuapan hakim dan lain-lain sebagainya. Jadi
dalam secara sistem bagus, namun untuk penerapannya masih butuh dikembangkan. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. And now the second question, how important is law to you? Seberapa pentingkah hukum bagi Anda? Oke, hukum menurut saya sendiri hukum itu sangat penting, di mana kita tahu bahwa salah satu asas mengatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada hukum, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ini berarti hukum itu sudah lahir sejak ada masyarakat, di mana terjadi interaksi antar individu, disitulah hukum itu terbentuk. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan dengan sesama individu sudah menimbulkan hukum. Berarti hal tersebut sangat penting menurut saya, karena hukum dapat mengatur segala tingkah laku kita ataupun dapat menyelesaikan serta mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan. Oke, terima kasih saya ucapkan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, the last question. What are your hopes for the law in the future? Apa harapan Anda untuk hukum ke depannya? Harapan saya untuk hukum yang berlaku di Indonesia ke depannya, semoga hukum di Indonesia dapat terlaksana sebagaimana sistem hukum di Indonesia. Artinya apabila sistem hukum tadi sudah baik, maka kita berharap bahwa lembaga-lembaga atau orang yang terdapat dalam lingkup kekuasaan hukum dapat mengimplementasikan hukum itu secara baik, benar, jujur, sesuai asas-asas yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kekuasaan lagi. Walaupun kita tahu tidak semua terjadi pelanggaran, namun secara keseluruhan masih banyak keadilan yang belum tercapai sesuai dengan sistemnya. Okay, I thank you for taking the time for this interview. Terima kasih banget karena sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin dari saudara Alvan mau menambahkan sesuatu? Saya rasa cukup sih. Misi Mas, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Mas siapa? Faris dari Universitas Jember. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah pendapat Anda mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya hukum di Indonesia itu masih bobrok ya, masih jelek. Karena hukum di Indonesia itu masih bisa dibeli oleh uang oleh oknum-oknum yang punya uang. Jadi akan terjadi ketidakadilan dalam proses penerapan hukum antara si kaya dan si miskin. Menurut jenengan nih Mas, seberapa pentingkah hukum bagi Anda? Ya sangat penting Mas, kalau bicara hukum di Indonesia itu sangat penting karena hukum itu dapat mengatur perilaku kita untuk di masyarakat agar semuanya terkontrol gitu. Terus kedepannya nih, harapan Masnya nih untuk hukum di Indonesia nih gimana Mas? Jadi harapan saya untuk hukum di Indonesia kedepannya mungkin untuk bisa berbuat lebih baik lagi ya, tidak tumpul ke atas gitu. Jadinya terjadi keadilan di semua aspek kehidupan manapun. Baik, terima kasih jawabannya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Iya, Dengan Kak siapa? Yuliana dari Universitas Jember. Baik, jadi gini Kak, kami mau bertanya mengenai hukum. Yang pertama, bagaimanakah pandangan Kakak nih mengenai penegakan hukum saat ini? Baik, untuk penegakan hukum di Indonesia saat itu kan masih kurang. Banyak sekali tuh kita lihat bahwasanya orang yang memiliki jabatan tinggi itu malah hukumnya itu lebih tumpul gitu daripada orang yang ada di bawah, maksudnya itu masyarakat biasa gitu. Jadi hukum di Indonesia itu lebih tumpul ke atas daripada di bawah. Di bawahnya lebih runcing gitu. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Seberapa pentingkah hukum bagi Anda? Kalau hukum itu penting banget ya, soalnya kita itu juga hidup di sini tuh memiliki hak yang harus kita miliki gitu. Jadi kalau kita merasa diinjak-injak, kita itu butuh keadilan gitu. Jadi hukum itu sangat penting bagi kehidupan.
Oke, untuk pertanyaan terakhir, Baik. apa harapan Anda untuk hukum ke depannya? Untuk harapan saya, kalau bisa hukum tuh kedepannya lebih baik gitu ya. Nggak hanya orang yang memiliki jabatan tinggi aja yang perlu itu hukumnya, yang orang yang ada di masyarakat bawah itu juga perlu untuk lebih ditingkatkan keadilannya gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Jadi kesimpulan dari beberapa wawancara tadi adalah hukum itu penting karena dengan adanya hukum maka hak-hak masyarakat tidak bisa dilanggar dan mereka merasa dilindungi dengan adanya hukum dan hukum mampu memberikan keadilan tidak hanya untuk kalangan atas tapi juga masyarakat biasa dan hukum juga dapat memberikan sanksi atau efek jera kepada para pelaku kejahatan sebagai reaksi karena telah melakukan pelanggaran sehingga banyak masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang berharap agar hukum kedepannya lebih berkeadilan lagi. Tidak ada kesenjangan antar masyarakat, baik si kaya maupun si miskin. Seperti bunyi asas equality before the law yang berbunyi semua manusia sama di mata hukum. Kemudian tidak tumpul ke atas dan tidak tajam ke bawah. Oleh karena itu, hukum perlu dibenahi lagi agar masyarakat bisa mempercayai hukum sepenuhnya. Dan saat menemukan tindakan kriminal di tengah-tengah masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain sebagainya, maka warga bisa menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Sebagai pertanda bahwa masyarakat percaya dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan main hakim sendiri, sehingga hukum di negeri ini dapat dipandang kondusif oleh masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.